Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kristuber semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berakal pasti akan sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang zalim dan merupakan kejahatan. Oleh karena itu, Islam juga menetapkan larangan mencuri harta orang lain. Bahkan ia termasuk dosa besar dan kezaliman yang nyata. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 39. Bagi sebagian orang, hukum dalam Islam ketika ada orang yang mencuri itu sangat ngeri. Padahal kalau hukum ini diterapkan, maka efek jera yang ditimbulkan bisa maksimal. Terlebih lagi, ayat ini digandeng dengan keterangan bahwa Allah Maha Bijaksana. Seperti yang kita tahu, Provinsi Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang paling religius dan menarik perhatian kalangan masyarakat internasional dengan memberlakukan kanun jinayat. Daerah ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang menjatuhkan hukuman kepada penduduknya berdasarkan hukum Islam, yaitu hukuman cambuk untuk pelaku asusila. Yang menarik, pembuat aturan hukum cambuk di Aceh malah terciduk mesum. Dia pun dijatuhi hukuman 28 cambukan karena dia berselingkuh dengan istri orang lain, seorang wanita yang sudah menikah. Selanjutnya, masyarakat dan ulama mengharapkan penegakan syariat Islam ini harus kafah atau menyeluruh. Jadi tidak hanya pada perkara personal seperti zina, judi, dan LGBT, tapi juga kasus yang merugikan publik, termasuk korupsi. Wacana dimasukkannya korupsi dalam kanun jinayat ini kembali mengemuka setelah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan di Banda Aceh. Wakil Bupati Aceh Besar mengakui peraturan ini memang belum menjangkau seluruh kasus hukum, tetapi dia sudah sepakat kalau pelaku korupsi akan dijatuhi hukuman potong tangan. Beberapa warga pun mengeluhkan seolah-olah kanun jinayat di Aceh ini diskriminatif atau hanya berlaku untuk rakyat kecil saja. Selama ini hukum syariat Islam itu memang terkesan hanya untuk masyarakat kecil saja. Nah, kami sebagai rakyat ini merasa tidak adil. Artinya para pejabat, para pegawai negeri, para penguasa itu harus kena hukum syariat Islam. Kalau korupsi seperti ini ya bagusnya dirajam aja. Bahkan beberapa waktu lalu, banyak orang yang melihat kejanggalan atau perbedaan antara hukuman cambuk orang biasa dengan istri pejabat tinggi Aceh. 1, 2, 3. Sementara itu, Indonesia secara keseluruhan pada musim Pilpres 2019 lalu, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnain, mengaku pihaknya sedang menyiapkan aturan hukuman bagi pencuri dan koruptor sesuai syariat Islam, yaitu berupa hukuman potong tangan. Tapi sampai sekarang belum diketahui kelanjutannya. Kita kembali ke kisah hukum potong tangan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang wanita keturunan bangsawan yang bernama Fatimah binti Al-Aswad Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang sahabiah yang mulia. Namun keadaannya sebagai seorang manusia tak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Bagaikan kertas putih yang tertetes noda hitam, kesalahannya ini menutup semua kemuliaannya. Suatu hari, Fatimah binti Al-Aswad tergelincir dalam kesalahan. Dia mencuri perhiasan suatu kaum. Kejadian ini membuat heboh orang-orang Quraisy karena Fatimah adalah seorang wanita Quraisy dari kabilah terpandang di kalangan Arab. Orang-orang Quraisy ini tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang adil. Apabila hukum Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar, beliau tidak segan menegakkan hukumannya pada siapapun dan dari kalangan manapun. Mereka pun galau. Mereka khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan memotong tangan Fatimah binti Al-Aswad atas pencurian yang dilakukannya. Kisah ini bisa kita temukan dalam hadis Sahih Muslim dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa saat penaklukan kota Mekah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy pernah kebingungan mengenai masalahnya seorang wanita Makhzumiyah yang pernah meminjam suatu barang. Setelah itu, dia mengaku barang tersebut adalah miliknya. Bisa dikatakan wanita ini telah ketahuan mencuri karena mengakui yang bukan miliknya.
Maka mereka pun berkata, siapa kiranya yang berani mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebagian mereka mengusulkan, siapa lagi kalau bukan Usamah bin Zaid, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Usamah bin Zaid pun mengadukan permasalahannya kepada beliau. Tiba-tiba wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi merah seraya bersabda, apakah kamu hendak meminta syafaat dalam hukum Allah? Maka Usamah berkata kepada beliau, mohonkanlah ampunan bagiku wahai Rasulullah. Sore harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkhutbah. Setelah memuji Allah dengan ujian yang layak untuknya, beliau pun bersabda, amma ba'du, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang terpandang dari mereka mencuri, maka mereka pun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Akhirnya beliau memerintahkan terhadap wanita yang mencuri untuk dipotong tangannya. Setelah peristiwa itu, wanita tersebut melakukan taubat nasuha dan menikah. Memotong tangan pencuri merupakan sikap tegas yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambil ketika menghadapi seorang wanita bangsawan dari sebuah kabilah Arab. Waktu itu masyarakat Quraisy tak mampu atau tidak berani mengambil keputusan hukum karena wanita ini berasal dari kalangan bangsawan yang tak selayaknya diberikan hukuman atas kesalahannya dan malah melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan ampunan. Perbedaan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita dari kabilah Bani Makhzumiyah dikarenakan ketidakadilan suku Quraisy dalam bersikap. Ketika ada orang yang mencuri dari kalangan masyarakat biasa, mereka tak segan untuk membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijatuhkan hukuman potong tangan. Sedangkan ketika ada kalangan bangsawan yang mencuri, mereka dengan mudahnya mencoba mengabaikan terhadap kesalahan tersebut. Ulama-ulama terdahulu memberikan penjelasan bagaimana hukuman itu bisa dilakukan, yaitu bila ada dua orang saksi yang adil, beragama Islam dan dia merdeka. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan kalau hukum potong tangan ini telah diberlakukan pada zaman jahiliyah sebelum Islam. Setelah Islam datang, Allah menetapkannya dan menambahnya dengan persyaratan yang telah diketahui. Dalam beberapa hadis sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya dan mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya. Namun dalam hadis Bukhari ada yang mengatakan kalau para sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud telur di sini adalah besi dan yang dimaksud tali adalah jika senilai beberapa dirham. Kemudian dalam hadis Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong tangan seorang laki-laki yang mencuri tameng dari tempat sholatnya wanita senilai 3 dirham. Sedangkan dalam riwayat An-Nasai dijelaskan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan tidak dipotong kecuali mencuri barang seharga tameng, yaitu 1/3 dinar atau setengah dinar ke atas. Hukuman potong tangan ini bisa jadi untuk lebih berhati-hati dan menghargai tangan pemberian Allah Subhanahu wa taala, seperti pendapat Ibnu Jauzi rahimahullah dan Abdul Wahab Al-Maliki rahimahullah. Ketika tangan tersebut dapat dijaga, maka ia adalah sesuatu yang berharga. Namun bila ia berkhianat, maka itu akan menjadi murah. Aturan potong tangan ini memang menjadi kontroversi di berbagai kalangan yang menganggap kalau Islam adalah agama yang kejam, melanggar hak asasi manusia, terbelakang dan sangat primitif dalam penerapan hukuman. Akan tetapi pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Pintu itu selalu terbuka, hanya saja tidak sembarangan orang bisa melaksanakan ijtihad. Seseorang itu harus berilmu dan menguasai konteks permasalahan. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari beberapa pembantu Hatib bin Abi Balta'ah ketahuan mencuri seekor unta milik seorang pria asal Muzainah. Sang Amirul Mukminin lantas menggelar sidang dan diketahui mereka melakukan perbuatan buruk itu karena terpaksa, sebab mereka sudah kelaparan dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka mencuri hanya untuk bertahan hidup. Umar pun kemudian mengimbau Abdurrahman bin Hatib atau majikannya si budak itu agar membayar 2 kali lipat harga unta yang dimiliki orang Muzainah itu. Dengan demikian status unta tadi menjadi halal atau tak lagi sebagai barang curian, dan si pencuri itu pun tidak dijatuhkan hukuman potong tangan. Kebijakan Umar bin Khattab ini bukan tanpa didasari nas. Ia justru mengambil petunjuk dari Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 173, yang barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ulama-ulama sekarang juga berijtihad dan banyak berbeda pendapat mengenai apakah tangannya benar-benar dipotong atau penafsiran ini kurang tepat secara definisi. Kata potong tangannya ini, banyak ulama masa lalu berkata ya dipotong. Literally betul-betul dipotong. Dipotong. Ada juga sekarang ini sementara pakar mengartikannya cegah dia melakukan hal itu untuk kedua kalinya. Saya ingin menggarisbawahi dari segi Al-Quran itu dinamainya pencuri, bukan yang mencuri. Apa bedanya? Nah, jadi yang sudah berulang-ulang itu yang sudah berulang-ulang pencuri. Yang baru sekali. Oke, itu satu. Itu dikatakan oleh para ulama bahwa sebenarnya pencuri yang tertangkap itu sudah berulang-ulang. Semua koruptor yang tertangkap itu bukan pertama kalinya dia korupsi. Salah satu yang menyebabkan suasana kita ini agak gaduh sedikit di antara umat Islam itu adalah karena adanya beberapa penafsiran yang berbeda. Dalam Al-Quran disebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya. Ini karena salah penafsiran dipotong tangannya. Jadi ke depan ya kita hukum Islam mesti diperbaharui lagi, diijtihadi lagi supaya sesuai dengan tuntutan zaman ini. Di mana kesalahan penafsiran mereka? Kalimat faqta'u itu tidak mesti artinya dipotong. Kata-kata qata'a di dalam Al-Quran itu tidak selalu menunjukkan maknanya dipotong terus diputus. Bahkan kalimat putus sendiri itu hampir tidak, ya mungkin ada 1-2 ayat ya, tapi kebanyakan ayat Quran begitu qaf, ta dan ain itu artinya bukan putus. Seperti waqatana aydiyahum, kan kami potong, bukan dipotong tapi artinya dicegah, bukan dipotong. Kemudian yaqtauna tariqa, itu bukan motong jalan dipotong-potong tapi menutup jalan, tidak boleh lewat. Kemudian lagi wa yuqatti'una al-arham, itu bukan motong-motong rahim tapi memutuskan hubungan persaudaraan. Kita teruskan. ID itu adalah jamak dari yadun. Kata ID ini unik sekali, bahwa yadun itu tidak selalu tangan, malah sering digunakan sebagai bentuk kekuasaan. Artinya diputus, artinya dicegah jangan sampai orang itu beraksi melakukan kejahatannya. Itu persoalannya. Supaya nanti kita jangan salah paham menafsirkan Kanjeng Nabi meninggalkan peradaban yang tidak manusiawi. Jadi, apakah hukuman potong tangan bisa diterapkan kepada para koruptor yang mencuri uang rakyat? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konteks memotong tangan itu diartikan saat ini adalah bukan memotong tangan dalam arti harfiah, tetapi mencegah ia untuk bisa mencuri lagi. Betul, itu pendapat sementara ulama. Tapi barangkali untuk menjadikan ada dampak jerah, potong aja tangannya. Begitu.